masih recording terkait matkul PMM ini. Gitu. Mungkin insya Allah pada kenal gue semua, jadi boleh next aja. Jadi untuk materi yang pertama, yang bisa gue kasih tau ke kalian, mungkin beberapa kelas, sebagian besar kelas dari ketiga kelas dan KKI itu belajarnya fatigue failure dulu gitu lebih awal. Jadi untuk di presentasi ini nanti gue akan presentasi ada tiga, ada fatigue, wear, sama satu lagi ada. Tapi gue utamain fatigue dulu karena setahu gue kelas 01, 02, 03 dan KKI itu belajarnya fatigue dulu ya. Jadi kita akan buka materinya terkait fatigue failure dulu. Kayak gitu. Jadi fatigue failure apa sih? Mungkin sebagian besar dari kalian juga udah tahu kalau misalkan fatigue failure itu adalah sebuah kegagalan atau bisa dibilang diskontinuitas yang disebabkan oleh tegangan atau pembebanan yang secara fluktuatif atau dinamis. Jadi bisa dibilang fluktuatif atau dinamis ini bisa dibilang kayak kalau misalkan fluktuatif itu nggak nentu. Bisa dibilang kayak dari kata fluktuatif aja, kadang ada, kadang nggak ada gitu. Dan juga dinamis. Dinamis tuh kayak pembebanan secara berulang gitu. Dia ada misalkan satu material dikasih beban 10 kilo dari pagi sampai sore terus sampai seterusnya, itu dinamis namanya. Nah, fatigue juga terjadi pada komponen structural engineering dari perpatahan progresif. Ini nanti bakal masuk ke mekanisme cara dia pematahannya tuh kayak gimana. Mungkin intermezzo dikit aja, gue di sini ngambil beberapa kasus dari fatigue ya yang terjadi, maksudnya kecelakaan yang terjadi karena fatigue itu ada di Aloha Airlines Flight 243 itu di tahun 88, sama di tahun yang sama itu ada di ICE 884. Semoga nggak terjadi buat tahun ini dan tahun depan-depannya lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu apa sih bedanya fatigue sama statik? Jadi kalau misalkan statik itu dia memiliki deformation atau yield, atau bisa dibilang kayak kalau misalkan kalian pernah dengar kan di apa sih, kayak di suatu grafik itu ada namanya tegangan dibagi apa gitu, gue lupa. Nah ini tuh dia ada yieldnya atau ada deformasinya gitu terukur, dan itu terjadi saat yield strength-nya. Dan bisa dibilang sebagian besar dari kalian statik itu mungkin sangat paham gitu karena itu mudah dipahamin. Tapi kalau misalkan fatigue itu dapat terjadi secara tiba-tiba atau katastrofik, dan juga dia terjadi di bawah dari yield strength. Itu bisa dibilang buat teorinya agak sedikit kompleks dan banyak banget variasinya gitu. Oke, next. Ini adalah ciri utama dari fatigue failure. Tadi dari definisinya juga, itu terjadi secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya tiba-tiba tuh mungkin hampir mirip kayak impact ya. Cuman kalau misalkan impact tuh setahu gue langsung cracking di saat itu juga. Jadi kayak nggak pakai initiation, jadi langsung failure di saat yang sama. Cuman kalau misalkan fatigue itu masih adanya crack initiation dan lain sebagainya lah, ada mekanismenya. Sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Kenapa bisa dibilang sangat sulit dideteksi? Mungkin kalau misalkan kalian nih lagi megang suatu material, lagi praktikum, terus tiba-tiba keselip gitu, materialnya jatuh tiba-tiba. Tapi ternyata dari material jatuh itu terjadi namanya crack initiation. Nah itu nggak bisa dilihat pakai mata, tapi kalian bisa ngeliat itu pakai mikroskopis, dan ya gitulah. Pokoknya kalau dilihat pakai visual itu pasti nggak kelihatan. Kayaknya ini ada cracknya deh gitu. Cuman ya itu pasti bakal bisa terlihat kalau misalkan ada di mikroskopis. Terus untuk proses dari kegagalan fatigue failure sendiri itu ada 3 tahapan utamanya. Yang pertama ada initiation, propagation, dan juga terakhir fracture. Nanti akan gue bahas juga. Ini buat masing-masing stage-nya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang kalau misalkan stage 1 itu di initiation retak atau di inisiasi. Terus kalau misalkan stage 2 dan stage 3 itu mostly terjadi di propagasi retakan sebelum terjadinya cracking di akhir sini, di akhir dari stage ketiga. Ini adalah mekanisme fatigue. Jadi mekanisme fatigue itu yang pertama dari crack initiation. Jadi kalau misalkan kalian lihat gambar sini, itu nanti mungkin kalian juga lagi ngambil DT ya. DT tuh ada yang impact test itu loh, yang dikasih Charpy atau Izot, gue lupa namanya. Itu nanti dia akan bisa dibilang nanti bakal kayak gini gitu patahannya. Jadi semakin lama dari kasar, kasar lama-lama semakin halus gitu. Untuk bagiannya di sini ada namanya origin 1, terus origin 2. Ini adalah lapisan-lapisannya sampai nanti masuk ke phase overload fracture. Di mana ini adalah general features yang akan terjadi ketika si suatu material itu terjadi fatigue. General features ya, bukan sebagai patokan kalau misalkan
crack initiation bakal terjadi kayak gini gitu, enggak sebenarnya. Cuman ini adalah general yang mostly terjadi ketika material itu mengalami fatigue. Terus langkah selanjutnya atau mekanisme selanjutnya yang harus dilalui untuk mencapai fracture si fatigue ini itu ada yang namanya propagation, di mana untuk yang stage 1 itu terjadi di sepanjang bidang kristalografi dengan shear stress yang tertinggi. Untuk material polikristalin, crack akan memperluas di beberapa butir dan terbentuk permukaan yang rata dan tidak memiliki feature crack. Dimana kalau misalkan bisa dilihat di sini itu nanti akan ada beberapa bagian yang masuk dan ada beberapa bagian yang keluar gitu. Ketika udah masuk ke stage atau fatigue per stage 1 itu nanti dari original surface-nya akan ada beberapa part yang menurun gitu. Ini beberapa part yang menurun itu surface-nya tergantung dari surface mana yang diberikan beban secara berulang atau tiba-tiba gitu pada saat tertentu. Jadi kayak ada beberapa, misalkan nih ada beberapa garis nih. Awal kan semuanya sama kayak gini nih, satu garis yang sama gitu. Terus tiba-tiba dikasih beban nih plok gitu. Yang ini jatuh, yang ini naik gitu. Itu adalah udah masuk ke stage pertama di mana ya terjadinya di surface yang akan maksudnya yang sudah dikenain beban gitu dengan shear stress yang tertinggi. Makanya gue bold di sini. Lanjut untuk stage kedua di mana masih propagation lagi. Di sepanjang perpanjangan dari crack ini dapat meningkat secara drastis dan terjadi perubahan arah dan perambatan ke arah yang kasar dengan tegak lurus terhadap tensile stress yang diberikan. Dan pertumbuhan crack di mana ini pertumbuhannya tuh pertumbuhan yang kayak menjalar gitu ya crack-nya. Itu terjadi secara repetitif atau dengan sharpening. Jadi crack itu dapat tumbuh secara cepat dipengaruhi oleh 3 hal. Ini ada dari delta shear-nya, terus ada crack yang terus memanjang, dan frekuensi dari pembebanan yang meningkat. Jadi ini sebenarnya basic sih, kayak semakin benda bisa pecah, lo kasih aja beban yang berat gitu. Itu dari frekuensi pembebanan. Terus ada crack yang terus memanjang, misalkan lo dikasih material tertentu, terus lo kasih beban berat, terus ternyata tiba-tiba dia ada crack initiation, terus dari crack initiation ya udah lo pakai terus di beban yang sama nanti pasti crack itu bakal merambat sendiri dan akan terbentuk propagation gitu yang chain growth lah bisa dibilang. Terus delta shear yang meningkat ya tadi ketika balik lagi ke awal, balik lagi ke awal ketika shear stressnya makin tinggi semakin permukaan tuh yang semakin gak rata gitu permukaannya. Nanti buat ngelihat permukaan yang hampir propagation full tuh ada gua fotonya nanti bisa dilihat juga. Nah, untuk di sini tuh ada beberapa gambar juga. Jadi di sini tuh ada locally the cracks grow in the shear and macroscopically it grows in tension. Jadi bisa dibilang kalau misalkan secara lokal terlokalisasi itu crack itu grows ketika terjadi suatu pembebanan. Tapi kalau misalkan secara makroskopikal itu berdasarkan tensi atau tegangan yang diberikan kepada suatu material. Ini misalkan terjadi crack-nya di sini nih, crack initiation-nya nih. Ini kelihatan gak sih? Ini gua harusnya kelihatan ya. Sorry, gua kasih annotate deh biar enak. Warna hijau. Nah, misalkan ini adalah crack initiation ya. Ketika crack initiation nanti akan terjadi propagation stage 1 yang di sini. Nah, propagation stage 1 kayak gini kan, karena dia ada shear stress tertinggi gitu. Nah, karena ada shear stress tertinggi di sini tuh udah permukaannya udah nggak bakal rata teman-teman. Jadi makanya tuh dia akan terus menjalar mencari celah-celah tersempit. Nah, makanya masuk ke yang B, ntar dia ada garis lagi di sini. Semakin lebar, semakin meluas, nanti akan berakhir di D. Jadi dia nanti akan terbuka gitu. Yang ini hal inilah yang mempermudah suatu material untuk terjadi fatigue teman-teman. Makanya penting banget kalau misalkan nanti mungkin ini enggak diperluin sekarang karena kalau misalkan kalian melihat kayak oh ya udah fatigue dong gitu. Cuman kalau misalkan nanti kalian ngambil TA terkait ini penting banget untuk memastikan kalau misalkan material yang kalian pilih tuh nggak ada crack initiation-nya dan lain sebagainya gitu. Itu clear all drawing. Terus kita lanjut materi selanjutnya. Nah, buat jenis pembebanan fatigue sebenarnya itu secara garis besar ada yang di kiri ya. Itu ada secara symmetrical, bisa dibilang secara ya siklik lah gitu, dan
Ada asymmetrical, itu ada secara fluktuatif, dan juga ada random stress. Random stress tuh banyak banget dan juga bisa juga gabungan antara simetris dan juga asimetris, seperti gambar di kiri. Cuman karena kiri tuh kelihatannya kayak kalian pusing banget ya, pusing duluan gitu ngeliatnya. Nah, gue udah ngejelasin secara lebih gampangnya lah buat yang di kanan ini, yaitu untuk pembagian pembebanan fatigue itu terdiri dari beberapa jenis pembebanan. Yang pertama adalah pembebanan secara siklik, yaitu berulang. Jadi kalau misalkan kalian tahu, misalkan nih ada pipa dipasang secara berulang-ulang gitu, dan dia terjadi misalkan ya udah pipa dipasang aja gitu terus, pipa besi itu. Nanti akan suatu waktu dia bakal terjadi fatigue gitu. Akan lelah dengan siklus yang ada gitu, kayak siklusnya udah berakhir masa pakainya gitu, makanya terjadi fatigue. Itu salah satunya adalah dari jenis beban siklik. Terus yang kedua adalah beban fluktuatif, di mana beban itu dapat berubah-ubah dalam besaran yang bisa dibilang mungkin ada yang tetap atau mungkin tidak tetap, tapi juga bisa dibilang tidak tetap, lebih ke tidak tetapnya, dan juga bisa dibilang satu atau dua arah gitu, bisa lebih juga. Misalkan kalau misalkan tadi kita gambarin gitu. Secara gambar misalkan di sini itu ada pipa. Terus di klep di sini. Nah, buat yang fluktuatif itu bisa aja nanti ada angin terpa dari arah bawah nih, tok. Tapi ternyata hujan dari atas. Gitu. Kan hujan nggak setiap hari ya, teman-teman. Nah, itu yang bisa membuat material ini lebih mudah buat fatigue. Kayak gitu. Nggak selalu dari arah yang sama, yaitu dari depan sini doang, tapi bisa dari bawah atau dari atas dan lain sebagainya gitu. Dengan besaran yang bisa dibilang bisa tetap dan juga bisa berubah-ubah. Terus ada beban bolak-balik, di mana ini dia terjadi pada turbin dan poros-poros ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di depan icell, ya itu kan gede banget ya turbinnya ya. Nah, itu bisa dibilang material tersebut kalau misalkan emang masih dipakai gitu, itu bisa em, kemungkinan besar terjadi fatigue karena di situ ada pembebanan yang secara bolak-balik gitu. Kayak ya turbin, poros dan lain sebagainya. Terus ada akibat thermal juga. Jadi fatigue tuh nggak nggak semena-mena cuman dari gaya yang diberikan atau tegangan yang diberikan. Tapi si fatigue ini juga dapat terjadi ketika suatu material diberikan thermal gitu atau perubahannya secara tiba-tiba, kayak thermal shock lah bisa dibilang gitu. Yang membuat material ini ekspansi dan juga kontraksi secara berulang. Nah, terus juga ada beban secara kombinasi, mungkin ada gabungan beberapa jenis pembebanan, mungkin kayak ditarik, didorong di saat yang bersamaan, atau ya mungkin dipuntir juga di saat yang bersamaan, itu bisa banget buat material itu terjadi fatigue. Terus secara impulsif, itu contohnya pada roda gigi atau bantalan dari suatu mekanis, itu juga bisa, karena kan ya bisa dibilang impact ya. Jadi terkejut, materialnya juga agak shock gitu. Itu juga bisa terjadinya fatigue. Terus juga yang terakhir, fatigue itu juga dapat disebabkan oleh lingkungan yang korosif. Dan mungkin kalau misalkan lingkungan korosif itu kayak di pinggir pantai, di suhu yang ekstrim lebih tinggi, tapi buat pH-nya lebih rendah, kayak gitu-gitulah. Itu dapat mempercepat suatu logam fatigue gitu. Karena kan secara garis besar kalau misalkan logam ada di lingkungan korosif atau yang pH-nya rendah aja itu udah mempermudah untuk terjadinya karat. Karat itu bisa membuka peluang untuk terjadinya beban fatigue, terjadinya diskontinuitas fatigue gitu. Dan itu lebih cepat dibandingkan kalian naruh material di tempat yang emang pH-nya netral dan juga mungkin dilindungin atau di apapun itu bisa lebih meminimalisir lah dari si terjadinya fatigue ini. Oke, kita lanjut. Nah, fatigue failure. Di sini ada beberapa perpatahan ya. Di sini bisa bilang daerah perpatahan dari fatigue itu ada dua. Yang pertama ada region 1, di mana itu bisa dibilang agak halus, mengkilap, dan itu juga terjadi akibat gesekan bagian bawah dan atas dengan crack gitu. Dan juga ada region kedua, di mana granular terjadi akibat kegagalan secara cepat. Jadi kalau misalkan di gambar ini region satunya yang mana? Jadi untuk yang region satunya itu bisa dibilang sampai daerah sini, teman-teman. Bisa dibilang tadi kan gue bilang agak halus ya yang di awal-awal. Sorry, apa gue lupa kebalik. Ya pokoknya gitu. Di awal ada dua yang halus sama yang agak kasar atau granular. Ini yang buat daerah 1.
Ini yang buat daerah keduanya. Mungkin nggak kelihatan ya anjir. Warna hijau-hijau juga. Kita ganti warnanya guys, bentar. Ini yang satu, ini yang dua. Ini satu, ini dua. Nah, kayak gitu. Jadi untuk daerah yang pertama itu sampai di propagation stage ke satu bisa dibilang itu dia masih agak halus dan mengkilap. Tapi kalau misalkan udah stage 2 menuju ke akhir itu dia bisa dibilang agak granular. Granular tuh kayak nggak rata gitu. Terus juga permukaan fatik biasanya ditandai adanya beach marks dan juga striation lurik. Jadi beach mark tuh kayak ini deh, kayak garis pantai gitu loh, guys. Bisa dibilang bukan benchmark ya, ini beach mark. Gua nggak tipe. Jadi dia ada garis pantai yang atau lurik-lurik bisa dibilang yang apa sih memberitahukan kalau misalkan dia tuh terjadinya perpatahannya fatik gitu. Kayak gitu. Ini gua hapus dulu bentar. Oke, selanjutnya juga ada pembagian dari cycle fatigue juga, di mana ada HCF atau high cycle fatigue dan juga ada LCF atau low cycle fatigue. Di mana HCF itu sendiri biasanya terjadi pada frekuensi yang tinggi akibat getaran resonansi. Kriteria kegagalannya dapat didasarkan pada batas tegangan yang diizinkan yaitu sampai jutaan siklus. Jadi kalau misalkan kalian mikir kayak baterai aja gini deh kayak kalian punya HP kan, HP-nya pasti punya battery health. Battery health itu dapat turun ketika sudah dicas beberapa siklus gitu. Sama halnya kayak high cycle fatigue, dia tuh bisa mencapai jutaan siklus pemakaian gitu selama material itu masih dipakai. Beda beda halnya sama low fatigue. Kalau misalkan low fatigue itu dia prediksi akuratnya sekitar ribuan siklus aja yang diperlukan untuk si material ini terjadi fatigue dengan beban yang tadi bisa di awal ada yang secara thermal, secara tiba-tiba, terus ada yang dinamis dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, ini buat gambarannya dari hasil perpatahannya ya, dari static failure menuju ke low cycle fatigue dan juga ke high cycle fatigue di sebelah kanannya. Jadi untuk yang high cycle fatigue tuh semakin lama bisa dibilang semakin runcing ya teman-teman buat hasilnya. Dan untuk apa sih sorry beach marknya juga semakin terlihat jelas gitu dari kalau misalkan static failure kan nggak terlalu kelihatan ya buat beach marknya, tapi kalau misalkan di high cycle fatigue kalian udah kelihatan banget nih beach marknya, walaupun kalau misalkan di gambar sini nggak terlalu jelas ya kayak ada garis gini nih. Jadi perpatannya terjadi dari arah sini berakhirnya di sini gitu. Jadi kalau misalkan nanti di soal UTS kalian ada gambar-gambar kayak gini, insya Allah kalian bisa jawab ya guys. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada SN curve. SN curve tuh ya bisa dibilang diagram yang menggambarkan berapa kali siklus untuk dia failure pada stres tertentu atau pada pembebanan tertentu. Kayak gitu. Nah, untuk fatigue limit atau SFAT ini dia no fatigue di gambar ini no fatigue apabila si stresnya itu kurang dari stress fracture. Stress fracture itu di garis ini. Gitu dia berarti di daerah atas ini dia unsafe atau ya bisa dibilang nggak stabil lah, nggak aman untuk si material ini terjadi pembebanan di ruas ini. Cuman kalau misalkan dia terjadi di bawah ini dia masih safe, masih aman banget kayak gitu. Dan tadi bisa dibilang kan gue ngejelasin ya ada low cycle fatigue sama high cycle fatigue. Kalau misalkan high cycle tuh dia di atas 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 10. Jadi kalau misalkan cycle fatigue ini enggak si N ini nggak dihitung kayak satuan gitu kayak 1 2 3 sampai 100 tuh enggak, cuman dia dipangkatkan atau dibilang logarithmic scale, jadi dia pakai 10 pangkat X dimulai dari 10 pangkat 1 hingga tak hingga, cuman biasa kalau misalkan di dalam grafik tuh dimulai dari 3 diakhirin di 10 kayak gitu. Cuman nanti kalau misalkan kalian dibuat suruh gambar SN curve, kalian gambar kayak gini aja sebenarnya udah aman banget. Yang penting kalian ngejelasin si sumbu Y-nya itu apa. Y-nya tuh di sini ya, berarti stress amplitudonya dan fatigue limitnya juga di kalian tulis aja walaupun kalian nggak nentuin gitu buat nanti kalau misalkan ditanya di UTS atau suruh gambar SN curve gitu.
Ya udah kalian gambar kayak gini, terus fitur-fiturnya dikasih tahu ini fatigue limitnya, ini garisnya. Di atas itu tulisannya unsafe, jangan diginiin dong. Bisa misalkan ditulis kayak unsafe gitu, di bawahnya safe. Terus kalian di 10 pangkat min 4 kalian garis secara vertikal. Terus kalian bagi, oh ini low cycle nih, low cycle fatigue atau LCF-nya ini high cycle fatigue gitu. Terus di bawahnya juga jelasin kalau misalkan ini buat satuan di sumbu X-nya pakainya logaritmik bukan satuan kayak 1 sampai 10 kayak gitu. Itu guys, buat SN curve secara bisa bilang secara ringkasnya ya. Nah, untuk SN curve yang selanjutnya, ini itu bisa dibilang fatigue limit terjadi di beberapa material seperti Fe dan juga titanium alloys. Di mana SN curve ini akan terjadi secara horizontal ketika frekuensi atau N itu semakin meningkat. Jadi SN curve itu akan garis lurus secara lurus kayak gini. Itu ketika frekuensi N itu semakin naik. Jadi kalau misalkan kalian lihat awal mungkin materialnya di sini nih, kayak di low fatigue nih dia masih aman nih. Terus makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Tapi pada kondisi tertentu, contohnya misalnya pada di grafik ini tuh dia di 10 pangkat min 6, dia udah mulai stagnan dan lurus buat SN curve-nya gitu. Terus untuk poin yang terakhir adalah fatigue limit merupakan batas maksimum stres dan di bawahnya tuh di mana material tidak mengalami failure atau safe yang tadi gue bilang. Tapi buat yang atasnya itu unsafe dan material juga dapat menahan beban siklik di bawah tanpa mengalami kegagalan atau bisa dibilang di sini fatigue failure. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan kalian apal ini insya Allah bisa menjawab lah buat soal-soal SN curve ya. Nah ini buat fatigue polymer sebenarnya ini tambahan aja karena gue tahu kayaknya nggak bahas ini deh. Cuman buat gue waktu masih di semester kalian itu gue juga dipelajarin fatigue curve karena yang ngajar kan Pak Adam. Jadi ini mungkin buat basic knowledge aja kalau misalkan PET kayak gini, PS, PMMA dan lain sebagainya lah kayak gitu. Oke, ini selanjutnya adalah gimana sih cara kita menghindari atau bisa bilang improve dari material tahan terhadap fatigue gitu. Pertama kita bisa komprehensif surface stress-nya, di mana ada dua metode, ada short pinning dan juga carburizing. Jadi kalau misalkan short pinning itu bisa dibilang kayak awalnya materialnya kayak gini guys, sebentar gue gambar dulu deh biar gampang. Kan materialnya kayak gini, set 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 set. Terus dengan metode short pinning dia tuh memadatkan atom-atom yang terdiri di dalam agar dia bisa dibilang porinya semakin kecil gitu loh. Pori-pori kecil di sini tuh semakin rapat gitu, atom-atomnya semakin rapat. Awalnya mungkin kayak gini nih. Tapi setelah di short pinning dia jadi kayak gini. Ya walaupun bentuk materialnya agak berubah gitu. Misalkan kayak gini ini lebih rapat di sini. Setelah di short pinning. Dan ketika dia semakin rapat kayak gini tuh masih bisa dibilang semakin susah untuk terjadinya fatigue failure dan bisa bilang meningkatkan siklus dari material tersebut untuk menghadapi atau tahan terhadap fatigue failure kayak gitu. Terus juga ada carburizing di mana kalau misalkan carburizing itu dia di gas karbon, dikarbonisasi gitu. Jadi akan ada beberapa lapisan yang bisa bilang kayak akan karbon, tapi juga dia di bawahnya tuh semakin bawah tuh semakin tipis karbonnya dan karbon itu bisa dapat apa ya bisa dibilang kayak melindungi si materialnya lah gitu kayak ada shield atau tameng gitu sebelum si tekanan-tekanan atau bisa dibilang kayak stres-stres ini tuh dapat menyentuh si dalam ini gitu si surface dari materialnya. Ini ada kalau misalkan kalian lihat gambar di sini tuh itu dia ada beberapa lapisan kan dari makin hitam ke abu-abu terus ke putih. Nah ini dia dari daerah yang kaya akan karbon ke lebih yang miskin karbon. Tapi ini bisa dibilang sebagai shield gitu. Makanya bisa dibilang compressive surface stress. Jadi sebelum dia dikasih stres oleh alam atau dipakai selama pemakaian, itu bisa dibilang kita akalin dulu nih. Gimana sih caranya material ini tuh bisa tahan gitu pada kondisi yang emang kita mau dan sesuai pada aplikasinya sebenarnya. Bisa dibilang kalau misalkan misalkan kalian nanya, kira-kira kalau misalkan kayak gini gue lebih milih short pinning atau carburizing itu tergantung dari aplikasi yang teman-teman mau gitu. Mungkin nanti di kerjaan butuh yang lebih butuh short pinning lebih
lebih diutamakan atau mungkin karbonisasi lebih diutamakan. Itu juga tergantung dari kompleksitas dan juga efisiensi dan juga biaya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti mau nanya, kayaknya better yang mana nih pakainya itu tergantung dari masing-masing ya guys. Cuman ini adalah poin-poinnya aja. Terus juga menghilangkan stres konsentrator. Oke, stres konsentrator itu ada di gambar sini. Oh ya, sorry, gue belum ngejelasin S-N curve dari short pinning sama karbonisasi dan juga normal. Jadi di sini tuh bisa dibilang S-N curve dari material yang normal, yang nggak diapa-apain, sama material yang di short pinning. Bisa dilihat kalau misalkan di sini tuh stres. Ini adalah garis stres ya. Misalkan stres yang bisa ditahan oleh normal tuh di sekitar angka 40-an. Sorry, gue nggak ada itu lagi stylus. Jadi ini dah. Kan ketika di short pinning dia bisa mentoleransi stres di awal tuh lebih besar sekitar 50 Newton something, atau kalau misalkan dia nggak pakai eh, kalau misalkan dia nggak pakai short pinning, dia normal, sangat-sangat normal materialnya, nggak dipakein apapun, langsung pure dari alam atau setelah diproses, itu dia eh, hanya bisa menahan 40. Bisa dilihat kalau misalkan dari grafik S&N curve aja, dengan diadain metode contohnya dari sini short pinning, dia dapat meningkatkan bisa dibilang toleransi stres dari material itu gitu dibandingkan yang normal. Dan juga bisa dibilang di sini tuh dia lebih, sebenarnya kalau misalkan siklus overly hampir mirip ya, cuman ini harusnya lebih gini guys, nanti ada penurunan semakin lama semakin turun, cuman di sini dia agak semakin stabil. Jadi dia yang bisa dibilang di atas tuh agak lebih panjang buat siklusnya, karena tadi kan di awal ada grafik dari low cycle sama high cycle gitu. Nah, untuk yang short pinning bisa dibilang lebih buat bisa memperpanjang dari umur si materialnya kayak gitu. Itu buat S&N curve-nya dan sangkut pautnya sama short pinning dan sebagainya yang udah gue jelasin tadi. Sekarang kita bakal fokus ke stress konsentrator. Mungkin kalau misalkan kalian lihat sekilas dua gambar ini, kayaknya nggak ada yang masalah deh dari dua gambar ini. Cuman kalau misalkan dari gue sendiri, ketika kalian atau teman-teman itu memilih desain yang A daripada yang B, itu adalah sangat masalah. Kenapa? Kalau misalkan kalian memilih desain yang A itu, yang si bed ini, kesannya ketika dia nanti terjadi pembebanan, itu nanti dia hanya terjadi satu titik aja. Kayak gitu. Ketika pembebanan terjadi satu titik aja, maksudnya walaupun dia terjadi di sini, dia terjadi di sini, dia nanti akan dipegangnya di sini gitu. Kalian bayangin, ketika ada suatu pembebanan, misalkan kayak gini, kalian dikasih masalah bareng-bareng, tapi ternyata dari satu kelompok itu atau 5 orang itu yang nahan beban itu cuma satu orang, sisanya nggak ada gitu. Atau bisa dibilang bahasanya matilah gitu. Itu pasti bakal susah banget kan? Karena bisa dibilang ya perlu banyak orang untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Sama halnya kayak si desain A ini. Jadi karena si desain A ini dia didesain kayak gini dengan siku bisa dibilang sangat, ya bisa bilang ini sih kayak siku banget gitu, nggak ada sudut tertentu yang terjadi atau yang dibuat di desain ini. Makanya ini tulisannya bad, karena ya dia sangat-sangat tidak bisa untuk menahan fatigue dengan siklus yang sangat tinggi. Beda halnya sama di sini. Kalau misalkan di sini itu bisa dibilang kalau yang satu ini dari surface kayak gini dia cuman di tengah doang. Cuman kalau misalkan dia di sini tuh dia bisa dibilang dia hampir satu bagian ini tuh kena gitu loh. Jadi kayak satu bagian ini nih yang segini tuh dia dapat menahan si stres tersebut gitu. Jadi bisa dibilang si desain B itu lebih better daripada A, karena desain B itu didesain dia tuh nggak sudut dan nggak siku. Jadi kalau misalkan di sini tuh dia satu titik yang dapat membuat si material ini lebih mudah untuk tidak difatik dibandingkan dari desain yang dia memiliki sudut gitu, nggak langsung siku. Karena kalau misalkan sudut gini, dia yang terjadi bukan pembebanan ke satu titik aja, tapi ke satu area yang si sudut ini ya. Jadi bisa dibilang alasannya lebih ringkasnya better kayak gitu. Cuman buat detailnya
Bisa bilang nanti ada hubungannya sama peningkatan shear stress gitu-gitulah dan lain sebagainya. Cuman gue buat bahas singkatnya aja kayak gitu biar mudah dipahamin aja. Oke, lanjut. Kita masuk ke creep failure. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya dulu gak terkait fatigue? Atau lanjut aja dulu? Boleh guys? Oke, nggak ada. Lanjut dulu ya. Terkip dulu aja pertanyaan di akhir. Oke, selanjutnya ada creep failure. Next. Oke, jadi sebelum kita masuk ke creep failure, kita akan bahas terlebih dahulu terkait efek dari temperatur tinggi pada material. Di mana untuk poin pertama itu konsentrasi vakansinya itu tinggi. Jadi kalau misalkan kalian bisa dibilang kalau misalkan di temperatur tinggi, vakansi yang terjadi dalam suatu material atau kekosongan. Vacant kan kekosongan ya kalau di bahasa Indonesia ya. Kekosongannya itu tinggi. Karena vakansinya stabil pada suhu tinggi itu dapat meningkatkan laju difusi. Nah, laju difusi ini dapat mengakibatkan ekspansi termal dan juga material akan terekspansi akibat dari stres dan juga perubahan suhu yang terjadi pada material tersebut. Otomatis terjadi transformasi pasa yang dia akan merubah dari mikrostruktur material yang terjadi di dalamnya atau bisa dibilang internal stress. Ketika dia ada perubahan mikrostruktur, di situ juga ada pelemahan dari batas butir atau grain boundaries akibat dari sliding dan juga ada wedge cracking. Jadi sliding tuh kayak atom-atom yang terjadi di dalamnya tuh bergeser dan juga ada ya wedge cracking tuh kayak apa ya bentuknya tuh kayak wedges gitu lah pokoknya. Dan itu akan melemahkan dari grain boundaries itu sendiri yang nanti ya bakal terjadi mudah creep gitu. Tapi di sini juga di efek temperatur tinggi juga itu akan menurunkan kekuatan dari materialnya juga. Jadi karena batas butirnya itu berpindah dan dia melemah, dia nanti akan terjadi rekristalisasi dan kekuatan dari materialnya itu akan menurun. Dan bisa bilang tadi kan vakansinya tinggi. Karena vakansi laju difusinya juga tinggi. Tapi laju difusi itu dapat menurunkan kekuatan karena dia terjadi dari dislokasi. Jadi di dalam material itu terjadi banyak sekali dislokasi yang akhirnya menurunkan kekuatan itu juga. Nah, di sini juga pada efek dari temperatur tinggi itu dapat terjadi dari overaging atau coarsening precipitate di mana itu menurunkan kekuatan. Jadi overaging itu juga ketika satu material itu dipanaskan melebihi dari batas material itu gitu. Jadi overage. Dan itu dapat menurunkan kekuatan juga gitu. Dan juga di sini salah satunya ada creep dan juga ada peningkatan oksidasi dan juga penetrasi dari oksigen dan juga intergranular. Intergranular tuh di dekat-dekat batas butir, jadi di dalam batas butir kayak gitu. Untuk dari efek temperatur tinggi pada material. Terus ada karakteristiknya di mana kalau creep ini tegangannya kurang dari shear Y dan juga tegangannya itu juga dia bersifat statis dan juga konstan. Beda halnya sama tadi ya sama fatigue. Kalau misalkan creep ini lebih statis dan konstan. Jadi bisa diem aja atau dia digerakin secara konstan dan nggak berhenti. Kalau misalkan tadi kan beda ya, ada yang dinamis, ada yang fluktuatif kayak gitu-gitu beda kalau misalkan fatigue. Kalau misalkan di creep dia lebih statis dan juga konstan. Nah, untuk temperatur creep itu rata-rata lebih dari 0,4 dari TM atau temperatur melt dari materialnya. Dan juga dia bisa dibilang elevate temperature. Jadi temperaturnya bisa meningkat dari yang seharusnya kayak gitu. Terus untuk waktu dan waktu ini dia tegangan yang diberikan itu dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalkan teman-teman mikir kalau creep itu lebih bentar dibandingin fatigue itu enggak juga. Karena si creep itu bisa dibilang terjadi dalam waktu yang lama dan juga bersifat time dependent. Itu berdasarkan waktu. Karena tadi bisa dibilang tegangannya itu bersifat statis dan juga konstan. Jadi nggak ada bisa dibilang pembebanan yang terjadi di creep ini bukan kurang berpengaruh ya, kayak bisa dibilang sangat berpengaruh tapi sangat lama dibandingkan dengan fatigue yang dia bisa dihitung dengan siklus gitu. Dan kalau misalkan di creep ini nggak bisa dihitung dengan siklus atau apapun itu karena dia time dependent, tergantung waktu gitu. Dan juga kegagalannya itu terjadi seperti arah retaknya sesuai dengan arah tegangan
Adanya juga preferensi arah dari retaknya itu sendiri dan juga retak tidak selalu di permukaan. Bisa di bagian dalam atau mungkin bisa di bagian surface-nya. Terus terjadi juga perubahan struktur mikro seperti yang digambar ini. Dia ketika material ini apa sih, dikasih pembebanan atau tekanan, itu nanti akan terjadi perubahan fasa atau struktur mikro yang sebelumnya itu ada ferrit perlit doang, tapi ternyata pas udah dikasih pembebanan dia ada sedikit hitam-hitam gini ya, ada grand bordersnya tuh mulai melemah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bisa dibilang disimpulkan adalah creep atau creep failure itu adalah deformasi secara permanen. Dia terjadi deformasi plastis pada suatu material akibat beban yang konstan sesuai dengan fungsi waktu. Kalau misalkan tadi kan fatigue dia lebih ke cyclic atau mungkin bisa dibilang secara tiba-tiba. Tapi kalau misalkan ini deformasi yang permanen dan secara bisa dibilang sesuai dengan fungsi waktunya gitu. Oke, ini untuk tahapan dari creep sendiri itu ada 3. Ada primary, secondary, dan juga ada tertiary sebelum dia terjadi di fatigue atau di rupture ini di atas. Jadi untuk primary sendiri, laju creep itu berkurang akibat adanya strain hardening. Strain hardening itu dapat terjadi ketika dikasih suhunya dinaikin dan diberi stres atau beban tertentu secara konstan, dan dia akan terjadi strain hardening yang membuat material itu bisa dibilang memasuki tahap 1 dari primary creep. Di mana work hardening itu lebih besar daripada recovery-nya. Bisa dibilang gini, karena kan tadi ada misalkan tadi yield strength ya, yield strength material besi lah misalkan. Dia sekian, misalkan di 0,5, tapi si recovery-nya itu ternyata dia lebih lebih rendah daripada work hardening-nya. Jadi dia udah melewati dari batas deformasi elastis dan masuk ke deformasi plastis. Makanya udah masuk ke mulai dari si fase pertama dari primary creep. Kayak gitu. Makanya bisa dibilang working hardening-nya lebih besar dibandingkan tahap recovery-nya atau balik dari plastis ke elastisnya itu udah nggak bisa karena udah jauh lewat dari grafik deformasi elastis. Lalu untuk secondary creep-nya, itu laju creep itu konstan dan steady state. Pada fase nomor 2 ini dia terjadi secara steady dan juga secara konstan. Pada fase ini tuh dia working hardening-nya itu sama dengan fase recovery-nya. Bisa dibilang ya hampir mirip dan juga bisa sama juga gitu untuk di secondary creep-nya. Makanya dia untuk kenaikannya nggak terlalu curam dibandingkan sama yang primary itu agak langsung menukik gitu ya. Jadi bisa dibilang untuk secondary creep ini dia lebih konstan laju laju apa sih, laju creepnya daripada yang sebelumnya, yaitu primary creep. Lalu untuk tertiary creep atau yang fase ketiga, itu laju creep akan meningkat hingga material mengalami failure atau di rupture ini, dan juga terjadi intergranular cracking, pembentukan void dan cavity, dan juga terjadi necking. Necking tuh kayak gini nih. Bentar, sorry. Necking tuh kayak gini. Misalkan materialnya awalnya kayak gini. Lurus dulu deh, sorry. Udah, misalkan materialnya awalnya kayak gini, terus tiba-tiba karena dia udah mulai masuk territory creep, dia akan terjadi kayak gini. Bentukannya gitu. Jadi beda banget. Jadi ada ya karena bentuknya kayak leher itu namanya necking ya guys ya. Gue juga nggak tahu kenapa namanya necking, tapi mungkin karena bentuknya kayak leher manusia jadi namanya necking. Dan juga ada grain boundary separation, atau kalau misalkan di gambar tadi tuh bisa dibilang grain boundariesnya sudah buyar ya, atau bisa dibilang nih terpecah belah. Jadi kayak awalnya masih satu garis, terus tiba-tiba karena terjadinya creep atau bisa dibilang udah masuk ke fase tahap ketiga, dia udah mulai terjadi kayak gini. Dia mulai bolong-bolong, udah mulai terjadi vacancy dan void ya. Vacancy-nya meningkat kayak gitu sebelum dia terjadi fracture di beberapa waktu tertentu. Ini dia by time ya, bukan by cycle. Makanya tadi bisa gue bilang beda buat grafiknya sama fatigue. Yang di sini juga tetap sebenarnya masih strain juga gitu.
Ini faktor yang mempengaruhi creep curve atau ya bisa dibilang kayak gini. Jadi kalau misalkan SN curve dari Fatigue kan dia bentuknya ke bawah ya, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau misalkan creep curve itu dia cenderung lebih ke atas, kayak gitu. Dan untuk creep curve itu dia dipengaruhi sama rumus ini. Jadi rumusnya kalau bisa kalian hafal. Gua nggak tahu kalian udah masuk ke creep apa enggak. Cuman kalau misalkan masuk ke creep harus diapalin. Dan untuk tegangan dan temperaturnya. Jadi semakin besar tegangan dan temperatur pada creep itu akan meningkatkan laju creepnya karena dia linear ya. Jadi ini laju creepnya itu linear, initiation strain-nya juga linear sama tegangan dan temperatur, dan juga sama steady state atau creep rate-nya itu juga linear. Jadi semakin tinggi tegangan sorry, kok beda sih ini? Oke. Semakin tinggi tegangan dan temperatur meningkat, itu dia bakal konstan sama poin 1, 2, sama poin ketiga. Tapi kalau misalkan itu akan berbanding terbalik sama waktu mengalami rupture. Jadi untuk waktunya tuh dapat lebih singkat atau lebih cepat semakin dia tegangannya besar dan juga temperaturnya besar. Cuman yang bisa digarisbawahi kalau misalkan di creep ini dia buat bebannya hanya terjadi secara konstan dan juga secara statis atau diam aja kayak gitu. Ini buat contoh dari masing-masing creep strain-nya itu ada beberapa waktu kayak T1, T2, T3 dan juga T yang kurang dari sama dengan 0,4 temperature melt. Bisa dibilang tadi syarat terjadi creep kan dia kalau misalkan T-nya itu lebih dari si ini kan, si 0,4 temperature melt. Nah, berarti creep itu terjadi di atas ini. Di diagram yang atas, sorry. Maaf, di daerah yang atas ini. Yang gua merahin ini. Tapi dia tidak bisa terjadi di bawah sini ya, guys. Di bawah si garis kuning ini. Jadi ketika dia di atas garis itu dia udah terjadi creep. Nah, bedanya adalah tadi semakin tinggi temperaturnya maka berarti di T3 ini, sorry, gue hapus dulu garisnya. Berarti yang bisa kita simpulin adalah di T3 ini itu dia untuk laju creepnya itu lebih besar daripada T2 dan T1, of course. Karena semakin tinggi tegangan dan temperaturnya, dia akan semakin meningkat laju creepnya. Tapi untuk di T1 ini, dia waktunya akan lebih lambat. Bisa dibilang kalau lihat grafiknya, ini waktu kan time ya. Ini misalkan time-nya ada di, misalkan dalam hari deh, ini di 2 hari, ini di 4 hari, ini ada di 6 hari. Bisa dibilang semakin rendah suhu dan tegangannya, itu dia akan semakin, bisa bilang waktu yang dapat si material itu tahan terhadap creep itu makin lama dibandingkan dari si yang T3 kayak gitu. Untuk secara logiknya dari gambar ini atau dari diagram ini. Insya Allah dapat dimengerti ya guys. Jadi ini adalah contohnya. Jadi nanti kalau misalkan UTS harusnya kalau misalkan kalian udah belajar tentang ini, itu nanti kalian akan ditanya kira-kira apa yang terjadi di T3 yang tidak terjadi di T1. Kayak gitu. Kalian bisa jelasin di T3 ini dia laju creepnya bisa laju creepnya lebih tinggi, inisiasi dari strainnya lebih tinggi dan juga steady state dari creep rate-nya juga lebih tinggi. Tapi waktu untuk dia mengalami fracture, dia fracture creep maksudnya creep failure itu lebih cepat dibandingkan dengan T1. Kayak gitu sebenarnya kalian jawabannya udah benar guys. Buat masalah si creep curve ini. Kayak gitu. Lanjut. Terus ini juga ada faktor lain yang mempengaruhi dari creep curve. Di mana yang pertama itu dari stress rupture lifetime behavior. Di mana creep data itu dari log dari stresnya atau tegangannya versus dari log TR atau yang bisa dibilang rupture lifetime. Kayak gitu. Ini untuk gambarnya itu bisa dibilang semakin tinggi dari suhunya, dia rupture lifetime-nya semakin curam dan menjorok ke bawah dibandingkan dengan suhu yang semakin daripada suhu yang rendah. Dan juga untuk toleransi stresnya juga lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang lebih tinggi. Kayak gitu untuk data yang dalam grafik ini. Terus untuk yang kedua faktornya itu dari stress steady state dan juga dari creep rate behavior dari rumus yang ini.
di mana K sama N itu adalah material yang konstan. Jadi K sama N itu dia udah ditetapkan gitu, angkanya berapa. Dan juga kalian berarti tinggal masukin ini, ntar bakal dapat dari si stres yang terjadi buat dia creep-nya. Kayak gitu. Dan ini untuk steady state dari creep rate-nya bisa dilihat pada layar. Jadi kalau misalkan dia semakin rendah, semakin rendah si iniannya, dia semakin tinggi buat steady-nya. Kayak gitu, dibandingkan sama material yang lebih tinggi suhunya, dia steady state-nya lebih rendah dibandingkan yang lebih rendah suhunya. Lebih rendah areanya dibandingkan yang lebih rendah suhunya gitu. Jadi kayak dia berkebalikan gitu deh pokoknya tadi yang di awal itu. Oke, terus ini adalah mekanisme creep dan juga dislokasi, di mana dislokasi yang dapat terjadi dari creep ini ada yang namanya cross slip, ada climb dan juga glide. Gambarnya ada di kanan beberapa. Ini ada cross slip, terus ada climb dan juga ada glide. Untuk dislokasi sendiri itu ada namanya Cobble creep, Nebaro herring creep, dislocation core diffusion creep, dan juga interface reaction control diffusional flow. Tapi di sini juga selain dari dislokasi yang tadi di atas, itu juga dia ada namanya grand boundary sliding. Jadi karena tadi grand boundariesnya dia bisa dibilang melemah dan terjadi void dan vacancy yang besar, makanya dia bisa terjadi sliding atau berpindah tempat. Untuk mekanisme script sendiri itu dia cenderung terjadi pada suhu yang relatif rendah, tapi dia pada suhu yang relatif tinggi juga dapat mempercepat dari terjadinya creep fracture ini. Tapi harus lebih dari 0,4 m ya guys. Harus digarisbawain. Jadi creep itu nggak bisa terjadi kalau misalkan di bawah dari 0,4 m dari suatu temperature melting dari suatu material. Kayak gitu. Ini untuk gambar-gambarnya ada ada cross slip, ada climb dan lain sebagainya. Ini ada mekanisme diffusion creep, di mana tadi beberapa contohnya dari diffusion atau dislocation laju difusi ini ada contohnya Nebaro herring sama Cobble. Dimana kalau misalkan Nebaro herring itu dia cenderung pada temperatur yang lebih tinggi. Misalkan namanya lu kalau misalkan capek mikir atau capek ngapalinnya kayak Nebaro herring, namanya kayaknya ribet deh, kayaknya susah, temperatur tinggi gitu. Kalau daripada yang Cobble, Cobble tuh terjadi lebih rendah dibandingkan Nebaro herring atau NH. Dan juga untuk NH ini atau Nebaro herring ini dia butir-butir di dalam sininya itu akan memanjang di searah tarikan dan juga akan konstruksi di arah tegak lurus dari si tegangannya dibandingkan sama Cobble yang dia bermigrasi sejajar dengan sumbu stres ya gitu, karena dia vakansi gue tulis aja deh, karena dia vakansinya source-nya lebih ke atas, dia cenderung lebih ke arah di tengah-tengah sini guys buat memanjangnya butir. Beda halnya sama kalau misalkan Cobble, dia cenderung menuju ke applied stress ya. Misalkan applied stress dia secara vertikal gitu. Karena dia secara vertikal, dia maka si atom-atom ini atau butir-butir ini akan cenderung menuju ke arah stress applied-nya dibandingkan dengan yang Nebaro herring. Jadi buat perbedaan juga nih, baru herring itu dia vacation diffusion-nya melalui kisi-kisi yang ada di sini. Tapi kalau misalkan di sini melalui grand boundaries-nya. Jadi kalau misalkan dari Nebaro herring, dia itu terjadi di dalam kisinya, di dalam satu atom, kisi atom material. Tapi kalau misalkan Cobble itu dia terjadi di grand boundaries-nya, di luar-luar batasnya ini, bukan di dalamnya. Kayak gitu. Terus vakansi dari kisi juga akan bergerak dan meninggalkan vakansi di batas butir. Tapi kalau misalkan si Cobble itu atom akan bergerak melalui batas butir. Sama halnya kayak tadi, kalau misalkan mungkin cara gampangnya kayak gini kali ya. Kayak batas butir kan B, terus C berarti BC, berarti Cobble itu masuknya ke batas butir atau grand boundaries. Tapi kalau misalkan melalui kisi ya sebaiknya aja kalau misalkan kisi berarti ini baru herring atau NH gitu. Sebenarnya yang penting kalian paham buat mekanismenya aja sih. Ntar kalau misalkan disuruh sebutin mekanisme diffusion creep, kalian udah tahu bedanya Nebaro herring sama Cobble tuh apa, dan juga dia terjadinya di mana gitu. Yang satu berarti di kisi yang NH ini, tapi kalau misalkan di Cobble dia di grand boundaries.
Oke, selanjutnya dia ada namanya mekanisme grain boundary sliding. Tadi yang gue jelasin di awal, di paling bawah. Itu ada gambar, ada dua gambar. Jadi pertama tuh sebelum deformasi yang sangat rapat bisa dibilang di sini. Dan setelah deformasi itu dia terjadi celah di sini. Perbedaannya lebih ke sini sih. Dan juga dari garisnya itu dia agak offset, jadi dia lebih ke bawah gitu. Jadi dia akan bergerak ke bawah atau tergantung sih slidingnya kemana, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Tapi pokoknya dia udah nggak sejajar lagi lah grain boundariesnya nih. Yang di garis ini tuh garis putus-putus ini tuh GB-nya. Grain boundaries GB. Oke, dan grain boundary sliding ini terjadi relatif pada suhu yang lebih tinggi. Jadi dia akan mudah terjadi ketika di T3, T2, kalau T1 mungkin jarang ya. Tapi karena jadi untuk grain boundary sliding terjadinya pada suhu lebih tinggi. Nah, kalau misalkan untuk pada suhu yang rendah, batas butir akan menjadi lebih kuat pada bagian dalam kristal dan akan menghambat pergerakan dislokasi. Jadi karena bisa dibilang grain boundaries itu sebagai penghalang si kisi itu untuk bergerak, makanya dia bisa dibilang lebih penuh gitu untuk si atom-atomnya. Makanya vakansinya lebih rendah dibandingkan yang suhu yang lebih tinggi. Dan juga untuk batas butir itu dapat mengalami weakening pada temperatur tinggi yang tadi gue bilang. Ketika temperatur lebih tinggi dia akan lebih mudah untuk terjadi grain boundary sliding. Nah, ini juga butir akan lebih mudah untuk mengalami sliding. Kayak gitu. Jadi di sini tuh kata kuncinya untuk grain boundary sliding itu lebih pada suhu yang tinggi. Terus juga karena dia suhunya tinggi, berarti di sini tuh vakansinya lebih tinggi, guys. Gitu. Jadi untuk grain boundary sliding kata kuncinya ada di suhu dan juga dari vakansi. Ntar gue tulis dulu. Vakansi. Ini jelek banget tulisan gue. Ya pokoknya gitu lah, guys. Vakansi. Jadi ada vakansi dan suhu tinggi yang diakibatkan dari grain boundaries ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk deformation mekanisme mapnya kayak gini. Sebenarnya ada yang di kanan, ada daerah-daerah seperti kobel yang di kiri tadi. Kobel tuh berarti dia yang melalui batas butir, tapi kalau Nebaro Herring dia di dalam kisi. Kalau dislocation creep berarti dia vakansinya lebih banyak, dislocation glide berarti yang tadi suhunya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis fenomena creep ini dapat diringkas dalam suatu peta di samping yang dapat menentukan dari mekanisme creep yang akan terjadi. Ini teori umum aja dan nggak bisa di logam-logam lain ya. Jadi kayak satu logam satu deformation mechanism map. Ini yang gue ambil di sini itu dari mechanism map dari FE. Jadi kalau misalkan kalian mungkin cari misalkan nanti ada TI alloys itu pasti bakal beda dari yang FE. Kayak gitu. Ini untuk zona-zonanya yang di kanan basically teorinya yang tadi gue bilangin sebelum ini. Ini adalah material dengan ketahanan creep yang baik, di mana ketika dia memiliki ketahanan creep yang baik, dia akan ada dua materialnya. Contoh yang pertama ada single crystal dan juga align polycrystal. Di mana di single crystal ini dia tidak akan memicu grain boundary sliding. Karena dia bisa dibilang kalau single crystal tuh grain boundariesnya lebih kuat dan ya bisa bilang lebih kuat dan juga untuk struktur atomnya lebih bulky gitu dibandingkan yang polikristalin yang maksudnya lebih banyak kristal-kristalnya gitu. Nah, untuk material yang kedua itu ada align polycrystalline di mana itu dia juga align ya. Kalau misalkan tadi gue bilang polycrystalline secara umum itu pasti akan mudah terjadi creep, tapi kalau misalkan align itu berarti sejajar. Karena batas butir yang sejajar itu dia juga dapat menahan creep yang baik. Karena bisa dibilang secara teori utamanya adalah ketika dia punya batas butir yang sejajar walaupun dia polikristal, dia itu dapat menahan lah gitu. Kayak bisa bilang si security konser gitulah bisa dibilang kayak kalau misalkan dia sejajar dia itu dapat menahan si orang-orang yang nonton konser itu biar nggak tervakansi atau bisa bilang terdifusi ke tempat-tempat lain kayak gitu. Jadi ada dua material yang ketahanan lebih baik yaitu ada single crystal dan juga ada align polycrystal.
gitu. Ini untuk contohnya yang kiri itu adalah align polykristal atau columnar grain contohnya di sini, dan juga ada kristal single single kristal yang di foto yang nomor C. Gitu. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya dulu gak ya? Buat dari Krip sama Fatik. Oke, mungkin nggak ada. Gua nggak tahu sih. Semoga nggak ada ya. Kalau misalkan ada nanti bisa tanyain aja di yang akhir. Oke, ada yang masuk chatnya. Jelas bang, aman. Oke, Nabila. Kira-kira dari kalian udah belajar wear belum ya? Gue takutnya kalian belum belajar wear, tapi gue udah ngajarin kalian wear dan kayak oversharing. Ini juga udah 9:30. Jadi kalau misalkan emang wear kalian belum belajar, kita bisa langsung bahas ke diktat soal aja. Gimana guys? Ada yang udah belajar wear belum kelasnya? Udah bang, kalau sama iya Prof Mirna udah. Gue belum lagi bang, soalnya sama Pak Edi. Iya, kalau Prof Edi tuh masih belajar Griffith kalau nggak salah. Yang soal-soal awal. Kalau buat tentang aus, oke. Mungkin gue jelasin secara singkat aja terkait wear, nggak secara rinci. Karena takutnya dosen tuh tipikalnya gini, karena kalian mas tinggal UTS minggu depan, biasanya soal-soal yang keluar tuh nggak yang baru diajarin gitu loh. Biasanya kayak Krip sama Fatik itu pasti keluar, tapi kalau buat wear kayaknya ya 50-50 lah. Kadang ada yang dosen kayaknya dosen ada yang kejam deh. Cuman kalau misalkan Prof Mirna kayaknya enggak ya harusnya. Jadi gua ajarin sedikit aja buat wear. Jadi di sini adalah sebelum kita masuk ke wear failure lebih jauh, kita di sini juga akan gua akan membahas sedikit lah terkait metal component failure. Jadi karena bisa bilang metal itu terjadi failure itu sebagian besar ada di surface 70%. Dari 70% yang terjadi di surface ini kegagalannya, 55% itu adalah wear atau aus. Ya, bukan aus karena belum minum, enggak, tapi karena ya materialnya aus. Karena ya bisa bilang sudah habis, lapisannya menipis dan lain sebagainya gitu. Nah, 15% lainnya itu terjadi karena corrosion. Nah, untuk wear sendiri terbagi menjadi terbagi menjadi 4. Ada yang adesif, abrasif, korosif, dan juga surface fatigue. Oke, kita akan bahas secara helicopter view aja ya buat masalah satu-satunya itu. Oke, ini untuk pendahuluan dari wear-nya, di mana wear failure itu adalah suatu diskontinuitas atau kecacatan atau kegagalan yang terjadi akibat sejumlah lapisan pada permukaan ini hilang karena ada suatu gesekan, atau bisa dibilang ya apa ya, bisa bilang kayak terjadi sliding gitulah, kayak gesek satu sama lain secara progresif gitu pada permukaannya. Dan kausan ini bukanlah sifat dasar dari material, melainkan dia itu adalah sebuah respon dari material pada lingkungan tertentu akibat gaya yang diberikan atau yang terjadi. Kayak gitu. Dan contoh dari wear itu ada yang di bawah. Itu gue lupa, gue ambil dari coil aluminium kalau nggak salah. Dia tuh terjadi itu karena dia selama proses mobilisasi tergesek sama aspal. Aspal yang keras, gue lupa. Ini gue ngambil dari jurnal gitu. Pokoknya ini ada salah satu contoh dari aus. Dan jenis aus itu ada 5. Tadi kan gue lupa, gue harusnya nyebut 5 ya. Cuman ini di sini tadi cuma 4 ya. Cuman ada 5, satunya ada flatting wear. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari wear failure sendiri itu ada sekitar 6. Yang pertama adalah contacting material properties, di mana bisa bilang ya sesuai dengan material itu dia berkontak kan dengan apa gitu, dan dia kan bisa dibilang respon terhadap gaya luar ya, kayak gaya dari material itu merespon gaya yang diberikan eksternal gitu terhadap material itu, makanya terjadi kontak. Nah, kontak ini juga dapat mempengaruhi dari terjadinya wear. Ada geometri dari surface, jadi bisa bilang semakin halus dan semakin kasarnya juga dia mempengaruhi buat terjadinya wear. Terus juga relative motion tuh pergerakannya. Jadi pergerakannya bisa bilang seberapa cepat, seberapa lambat, seberapa jauh, dan lain sebagainya itu dapat mempengaruhi dari wear. Terus beban yang di uh, applied atau yang digunakan itu juga sangat berpengaruh.
Beda halnya kalian misalkan kalian, ngegelindingin koil, dengan 500 Newton sama 1000 Newton itu beda banget hasil wear-nya terhadap aspal ya bisa dibilang ini buat mobilisasi koil. Koil tuh kayak lapisan baja tipis gitu lah guys, kalau misalkan belum kebayang. Terus juga ada type dari lubrikan dan type lubrikan ini juga nggak sekedar dari lubrikan tapi juga ada beberapa material yang emang mempermudah, suatu benda itu untuk, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa dia berbentuk liquid gitu. Ada juga berbentuk seperti padatan tipis gitu kayak sheet, itu juga bisa buat lubrikan ini, nggak selalu terkait dari liquid kalau lubrikan. Dan juga environment-nya gitu, semakin environment mendukung untuk dia tidak terjadi wear atau aus, ya udah material itu tidak akan terjadi aus. Tapi kalau misalkan lingkungannya udah korosif, terus bisa dibilang, bebannya banyak dan dia tuh diberikan beban setiap hari dan juga bergesekan sama material yang berbeda-beda setiap hari, itu pasti akan terjadinya wear failure gitu pada suatu material. Ini karakteristik dari permukaan logam di mana yang merah-merah ini yang kiri itu adalah kontak area dari, materialnya, dari satu dan lain. Maksudnya kayak yang bawah apa, yang atas materialnya apa gitu. Dan permukaan itu terlihat halus, tetapi walaupun di mata kita misalkan lo habis gesekin apa ya, misalkan kayak lu misalkan gesekin layar HP lu ke aspal gitu. Mungkin kelihatannya kayak, oh ratet-ratet kecil doang, tapi kalau misalkan dilihat dari secara mikroskopis, itu udah materialnya udah tergerus gitu, material tempered glass lu udah tergerus sama si aspal itu gitu. Dan juga si ini si gesekan itu dapat terjadi ketika 2 permukaan itu ditekan secara bersamaan, itu akan terjadi namanya puncak kekasaran. Puncak kekasaran tuh yang mana, ya bisa dibilang puncak ya, puncak tuh kayak, ya ininya lah, si bagian-bagian ininya nih puncak kekasarannya, kayak gitu nih. Aduh anjir hitam gue merah lagi, gue kasih pink deh biar kelihatan. Di sini di sini, ya puncak-puncaknya gitulah bisa dibilang. Gitu. Terus untuk rumusnya itu ada Q sama dengan KW per H. Ini Q itu adalah volume permukaan yang hilang akibat, gesekannya itu. Ini rumusnya adalah Architt-Wear equation. Eee, W itu adalah beban normal yang diaplikasikan biasanya dalam satuan, Newton atau Joule, tergantung dari soalnya. Terus ada indentasi kekerasan juga, itu juga satuannya sama. Newton sih, obviously biasanya. Dan juga ada wear coefficient, dia juga berpengaruh gitu di bawah sini untuk H-nya. Lanjut, sorry, tutup dulu question. Nah, ini adalah jenis wear-nya tadi bisa dibilang terjadi membagi 4, tapi yang berarti gua nggak bakal bahas lebih lanjut karena itu jarang banget terjadi. Dan untuk wear prosesnya dia ada abrasi, erosi, adesi, dan juga surface fatigue. Di mana abrasi itu dia terjadi pada stres yang rendah hingga tinggi, dan juga ada gogging dan juga polishing. Jadi abrasi itu bisa bilang ya akibat dua material yang bergesekan secara langsung gitu, abrasi. Dan itu, bisa termasuk ke dalam salah satu, proses wear itu dari apa sih, dari wear failure. Terus juga terjadi secara erosi. Erosi seperti namanya erosi, itu biasanya, sebagian besar diakibatkan oleh fluid atau cairan. Dia juga mudah terjadi akibat cavitating atau kavitasi dan juga akibat slurry dari suatu, larutan atau suatu fluid lah bisa dibilang. Makanya terjadi erosion wear. Dan juga ada adesi. Adesi seperti namanya dia lebih ke penempelan gitu. Dan di penempelan ini tadi ada salah satu contohnya yang gue sebutin adalah fretting gitu, Jadi adesi itu, wear apa sih, bisa dibilang aus yang terjadi akibat 2 material yang ditempelkan gitu atau diadesi oleh zat-zat tertentu. Terus nanti kan misalkan nih, lu nempelin apa ya, kayak lu nempelin, eee, label gitu, lu nempelin label ke sampul coklat. Ketika nanti labelnya lu angkat lagi, itu nanti sampul coklatnya kan bakal keikut gitu. Itu salah satu jenis, nggak jenis sih, kayak contohnya lah gitu kalau misalkan lu mau ngeliat wear
secara umumnya kayak gitu dan itu juga dapat terjadi ketika misalkan lo nge-labelin suatu material kayak besi atau apapun itu, terus lo tempelin sesuatu yang dapat membentuk si material itu lebih apa sih merusak lapisannya atau mengangkat lapisannya, itu juga termasuk dari adhesion wear adhesion wear failure. Terus juga ada surface fatigue di mana ini dia lebih ke spaling. Spaling tuh kayak apa ya? Bisa dibilang spaling tuh kayak dia secara sorry bentar, kayak bolong-bolongan kecil mirip kayak pitting cuman dia spaling. Terus pitting juga kayak sumuran lubang-lubang kecil di bagian materialnya, itu juga dapat terjadi wear. Dan juga impact, itu ada beban yang apa sih kayak beban yang secara tiba-tiba lah, dan itu waktunya sangat singkat, itu juga salah satu dari surface fatigue. Tapi kalian jangan samain surface fatigue sama fatigue failure ya, itu beda. Jadi kalau misalkan fatigue biasa itu dia lebih ke siklus, kalau misalkan surface fatigue tuh lebih apa ya, bisa dibilang karena materialnya bergesekan sama material lain secara tiba-tiba. Dan kalau misalkan di sini kan kayak pitting, impact dan sebagainya, itu lebih ke material property sih dibandingkan sama si cycle cycle dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk wear proses yang terakhir itu adalah lebih ke corrosion. Jadi corrosion juga salah satunya adalah corrosion wear resistant, itu juga dapat terjadi kayak gitu. Ini mungkin karena waktunya udah mepet juga 21.37, ini nanti PPT akan gue bagi, tapi kalau misalkan buat penjelasan wear gue sampai sini dulu aja karena beberapa kelas kan ada yang baru masuk kan gitu. Jadi kalau misalkan tadi Prof Mirna udah masuk, tapi sama Pak Wahyu Aji baru belajar. Tapi kalau misalkan sama Prof Edi masih di Griffith equation kayak gitu. Jadi kalian bisa belajar sendiri dan nanti PPT-nya bakal gue share buat ini. Ini insya Allah lengkap kok, ada abrasif. Mekanisme abrasif tuh ada plowing, cutting, fragmentation, dan lain sebagainya. Terus definisinya ini juga surface fatigue wear, apa bedanya sih sama fatigue yang biasa. Terus ini ada pembagian dari surface fatigue-nya, ada yang tangental. Tangental tuh digeser gini-gini doang, kanan ke kiri. Ada juga yang memutar di tengah doang secara berulang-ulang. Ada yang dia muter ke kanan kiri lebih jauh, tapi juga ada yang torsional kayak diputar gitu di bagian D-nya. Terus di sini dia ada corrosion wear. Sorry, iklan dulu. Bentar, 1 menit. Oke, ini ada corrosion wear. Dimana ya tadi kayak dua surface dijadiin maksudnya digesek secara itulah pokoknya. Dan terjadi material loss atau material yang hilang dari si material yang digesekkan gitu. Ini makanya tadi ada terjadi kayak gini. Jadi ini adalah suatu lapisan terus digerus sama lapisan yang lebih kasar di atasnya, terus lapisan bawahnya hilang kayak gitu. Dan terjadi nanti surface-nya kayak gini, ngikutin yang bagian atasnya. Ini ada erosion. Ini juga ada wear prevention. Jadi secara garis besar wear prevention itu dia bisa dikurangin kalau misalkan kalian menambahkan lubrikan seperti fluid film, mix film. Jadi kan tadi gue bilang lubrikan tuh nggak selalu fluid atau cair, tapi dia juga ada film tipis atau sheet. Ada boundaries dan juga ada solid lubrikan, atau bisa dibilang ya material solid gitu lubrikannya. Terus juga ada surface hardening, di mana dia ada carburizing. Lagi-lagi carburizing adalah salah satu metode yang dapat mengurangi dari dislokasi tertentu seperti fatigue dan si wear ini. Dan juga ada ion implementation, jadi ditambahkan ionnya biar dia bisa dibilang lebih kuat atau tidak bisa tergerus oleh material tertentu secara eh, skema tertentu. Dan juga ada hard face ceramic coating atau di coating memakai keramik. Terus yang terakhir itu ada memakai material yang tahan terhadap wear resistant seperti tool steel. Tool steel itu contohnya adalah baja-baja perkakas yang buat
dia tahan banget buat kekerasan tinggi dan juga dia tahan impact, tahan fatigue dan lain sebagainya itu juga bisa untuk memakai tool steel dan juga memakai polimer. Cuman polimer tergantung dari industri, sorry bukan industri, lebih kepada tergantung kalian mau aplikasiin si ini itu buat apa gitu. Karena bisa dibilang karena gua ngambil TA polimer juga, polimer tuh lebih apa ya, lebih banyak kelebihannya lah dibandingkan metal, tapi juga ada beberapa kekurangan yang nggak bisa diambil sama polimer dibandingkan sama metal gitu. Jadi kalau misalkan emang perlu memakai material-material tertentu tertentu yang tahan terhadap wear, polimer juga menjadi solusinya untuk wear prevention. Gitu. Ini untuk diktat UTS. Sebenarnya diktat UTS yang gue ambil sekarang itu lebih ke Fismat material Fismat 3 yang waktu gue masih di tingkat 2. Ini soal yang gue ambil sendiri dari Pak Denny sama gue pas satu lagi Pak Adam yang waktu itu ngajarin gue. Itu ada 4 soal kayak gini guys. Jadi yang pertama tuh sudah jelasin perbedaan karakteristik metode perpatahan brittle dan ductile. Terus jelaskan peranan dislokasi, slip bend, dan juga kegagalan yang terjadi pada fatigue. Dan bagaimana pergerakannya mempengaruhi mekanisme fatigue yang terjadi. Terus di sini juga ada suatu grafik. Tadi grafik ini adalah deformation map creep pada material polikristalin Ni atau nikel. Di mana mekanisme creep ini terjadi pada kondisi A dan B itu gimana, dan juga terakhir itu adalah wire drawing. Wire drawing adalah salah satu proses manufaktur untuk logam terlihat seperti pada skematik di bawah, tentunya kayak dan sebagainya pada cetakan lalala. Soalnya pada ada di layar semua. Untuk jawaban nomor 1 itu kita suruh ngejelasin perbedaan perpatahan brittle dan ductile. Jadi untuk brittle itu bisa dibilang nama lainnya adalah perpatahan getas, dimana kalau misalkan perpatahan getas itu dia kuncinya itu adalah tidak terjadi cup and cone. Ya, kalau misalkan untuk perpatahan ulet atau ductile dia itu ada cup and cone guys. Bentar. Ini misalkan ini adalah cup. Di sini gimana ya? Cup. C U P cup. Terus ini cone. Cone. Nah, kalau misalkan di yang brittle atau getas tuh enggak, dengan karakteristik sebagai satu, itu yang pertama nggak ada atau sedikit sekali deformasi plastis yang terjadi pada material. Karena bisa dibilang perpatahannya getas, jadi ya dia perpatahannya gini. Walaupun kelihatannya dia apa ya, kelihatannya dia lebih halus daripada yang ini, tapi dia tuh lebih apa ya, lebih bergeligi lah sininya gitu, di bagian atas sama bawahnya tuh, yang gue ping-pingin ini. Terus letaknya perpatahan itu merambat sepanjang bidang kristalin dan membelah atom-atom material menjadi transgranular. Terus untuk material yang lunak dengan butir kasar itu akan terlihat pola-pola yang dinamakan chevrons atau fan-like patterns yang berkembang keluar dari area awal kegagalan, dan juga pada material yang keras dengan butir halus tidak memiliki pola itu juga mudah dibedakan. Terus terakhir itu adalah material amorf atau gelas atau ya gelas lah ya, kayak yang bening-bening gitu, silika itu memiliki permukaan patahan yang bercahaya dan mulus. Jadi perbedaannya kalau misalkan materialnya lunak tapi dia butirnya kasar, dia nanti ada chevrons. Jadi ada patterns yang berkembang dari luar ke dalam gitu. Sebenarnya hampir mirip kayak beach mark ya. Cuman bedanya kalau misalkan chevrons itu dia kalau misalkan beach mark kan dia terjadinya nggak gini ya. Jadi kayak nanti dia ada agak lebih atas gitu kan. Jadi ada 1, 2 gitu. Cuman kalau misalkan chevrons itu terjadi pada permukaan datar yang kayak gini aja gitu. Jadi ada 1, 2, 3 gitu. Dan nanti di sini akan terlihat jelas gitu lah perbedaan terang sama gelap ya. Terus kalau misalkan material yang keras butirnya halus itu dia nggak punya pola. Contohnya adalah yang ada di gambar ini guys. Dia nggak punya pola tertentu kan, kalau misalkan kalian lihat kayak, bisa gak sih gue zoom bentar. Gue zoom. Zirna. Nih kalau gue zoom dia nggak ada yang kayak tertentu gitu, kayak misalkan pola-pola tertentu karena dia ada material yang keras dengan butir yang halus. Kalau misalkan armov atau gelas nanti dia
ada kelihatan apa sih kayak shadow putih sama hitamnya gitu kelihatan jelas untuk bercahaya gitu. Jadi kayak kalau diberikan cahaya dia akan memantul gitu. Itu untuk perpatahan getas atau brittle. Cuman kalau misalkan untuk perpatahan ulet atau ductile itu dia akan terjadi pada titik perpatahan atau ada namanya necking terlebih dahulu. Kalau misalkan perpatahan getas bisa dibilang ada neckingnya guys, sebenarnya ada, cuman karena dia lebih getas dan itu terjadi lebih cepat, jadi dia tidak sampai ke necking itu udah langsung patah. Kalau misalkan ulet dia nanti dari yang lurus kayak gini akan menjadi kayak gini dulu. Nanti dari ini masih nyatu, si material ini nanti akan patah gitu, dan patahnya tadi ada cup sama cone. Cup itu kayak dia bentuk cawan gitu loh guys, tapi kalau cone tuh dia agak lebih cembung gitu, kayak ya lebih menusuk ke atas aja gitu. Dan untuk memiliki sudut akhir perpatahan geser sebesar 45 derajat terhadap beban tarik. Jadi ini bisa dibilang ini kalau misalkan beban tariknya ditarik gini ya. Secara ini tarik ke sini di satu, ini tarik lagi ke sini satu. Itu dia akan terjadi 45 derajat buat garis perpatahannya, sudut akhir perpatahannya. Misalkan kayak gini. Ini kan cup, ini kan dia ada ini kan 90. Dia perpatahannya agak ke atas gini di 45 sini. Di X ini. Bisa dibilang, atau kalau misalkan di sini dia perpatahan lebih ke bawah, misalkan ini garisnya ke bawah nih, dia akan di sini buat X-nya kayak gitu. Itu adalah ciri khas dari perpatahan ulat, dia sudutnya enggak 90 kayak di sini, tapi dia agak 45 derajat gitu. Terus dia terjadi deformasi plastis pada material. Jadi kalau misalkan di sini kelihatan masih agak deformasi elastis, jadi kelihatannya masih kayak oh ya udah gampang aja gitu, masih bisa balik lagi gitu, recovery. Tapi kalau misalkan di perpatahan ulat ini dia sama sekali nggak bisa masuk lagi ke deformasi plastis. Jadi kalau misalkan di sini itu dia kan sampai sini ya, sebelum patah fracture di sini kan udah gini, baru gini. Nah kalau perpatahan ulat tuh dia biasanya udah di atas ini nih guys, di X ini. Cuman kalau misalkan buat perpatahan getas dia bisa terjadi mungkin di sini, di sini, atau mungkin bisa di bawahnya atau sedikit sebelum UTS kayak gitu. Gitu guys. Jadi untuk jawaban nomor satu kurang lebih kayak gitu. Dan setahu gue beberapa dosen emang suka banget memberi nilai plus ke kalian kalau misalkan kalian bisa ngejelasin jawaban-jawaban tuh berdasarkan visual tertentu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngejelasin kayak gini doang, mungkin dosennya bakal ngasih oke kayak oke bener nih anak. Cuman kalau misalkan ada gambarnya bisa menambah nilai UTS kalian gitu. Itu akan terjadi di soal-soal nomor awal sih, biasanya ditanyain perpatahan sebelum masuk ke materi utamanya. Kayak gitu. Oke, terus kebetulan nomor 2 itu dia bertanya terkait dislokasi ya waktu gua UTS itu. Jadi apa sih peranan dislokasi dan slip band pada kegagalan yang terjadi si fatigue ini, dan bagaimana pergerakannya mempengaruhi mekanisme fatigue yang terjadi? Jawabannya adalah fatigue itu ditandai dengan adanya pembebanan yang berulang. Jadi kunci kode kalian mau jawab ini kan terdiri pada fatigue. Oke, kalian akan membahas dulu sebelum ke dislokasi, kalian harus jawab dulu kalau misalkan fatigue itu bisa ada dari pembebanan yang berulang. Karena pembebanan yang berulang ini akan menghasilkan peningkatan kepadatan dislokasi yang menyebabkan regangan atau strain itu terlokalisasi dalam bentuk slip band. Di mana yang tadi gue bilang slip band itu akan memicu adanya cacat atau dislokasi yang menyebabkan crack. Nih sebenarnya di sini. Dan tahap ini disebut sebagai crack initiation. Nah, bisa dibilang kalau misalkan di gambar yang tadi di awal ini kan gue gambar kayak gini, sorry, gue gedein. Nah, jadi kalau misalkan itu crack initiation di sini guys, di yang warna pink ini. Dan karena crack initiationnya ada, dia nanti bakal terjadi namanya, sorry, gue kecilin. Oke, terjadi yang namanya dislokasi dan perpindahan. Jadi kan saya lihat kalau misalkan tadi crack di sini, ini kan tadi sejajar. Makanya ada beberapa surface yang naik, itu namanya dislokasi. Sebenarnya kayak perbedaan dari daerah awalnya dia gitu lah. Dan slip band ini memang tampak halus dan tajam dengan orientasi yang baik dalam suatu spesimen. Semakin terjadi banyak siklus dari fatigue ini,
itu akan semakin banyak slip yang terjadi sehingga terjadi perlambatan crack atau propagation. Jadi karena dia diberi beban secara berulang-ulang di titik yang sama, gue ganti deh ini jadi warna biru. Karena dia dikasih beban ini sekali, terus ini 2 kali, terus 3 kali. Lama-lama si crack initiation ini bakal menyebar seperti gambar yang tadi itu. Jadi awalnya dia masih masih butir-butir gini kan, masih butir-butir rapat. Tapi karena dia udah menyebar dari karena garis merah ini misalkan sekali dikasih beban segini. Terus nanti dia akan menyebar, menyebar, menyebar sampai hasilnya lama-lama dia akan ada celah di antara kedua-duanya. Jadi kayak ini ada satu, ini ada satu, terus ada satu, ntar makin lama makin celah gitu guys, kayak yang digambar tadi. Gue gambar cepat aja. Jadi nanti ada celah. Sebenarnya celahnya nggak segede ini, cuman kayak nanti ada celah gitu. Yang dapat sekali misalkan udah kayak gini nih keadaannya nih, kayak yang di gua lingkaran ini. Tiba-tiba dikasih beban, plak, langsung fatigue failure gitu. Bisa jadi perpatahan di situ. Dan hal ini terjadi karena dislokasi dapat bergerak akibat perlambatan transgranular yang diakibatkan dari slip band tadi. Jadi kata kuncinya kalau misalkan kalian ditanyain apa sih peran dislokasi dan slip terhadap fatigue? Jadi semakin kan kalian tekenin dulu nih fatigue itu dia berulang-ulang. Karena dia berulang-ulang, dia akan terjadi kepadatan dislokasi. Karena kepadatan dislokasi ini akan memicu terjadinya regangan tertentu yang disebut crack initiation. Semakin sering crack initiation itu terjadi, makanya crack initiation itu akan membuat lebih banyak slip band dan slip band itu akan merambat. Oke, jadi kata-katanya dari regangan itu akan ada slip bandnya akan merambat. Namanya propagation. Karena propagation sekali nanti dikasih beban tertentu secara impact atau berulang-ulang, ntar dia akan terjadi crack. Nah, dan itu si dislokasi ini tuh crack ini tuh dapat terjadi karena ada dislokasi yang merambat secara transgranular akibat tadi propagation yang terjadi pada si materialnya kayak gitu. Itu untuk jawaban secara apa ya, pohon berpikir ya kalau kata Prof Khalid. Jadi kayak mikirnya kalian jelasin dulu nih fatigue-nya apa, terus kalian ngejelasin dislokasi itu terjadi karena apa. Karena adanya fatigue yang berulang-ulang nanti akan terbentuk si crack initiation. Karena crack initiation berulang akan membentuk slip band. Slip band yang terus-menerus itu akan menjadi lebih banyak ketika crack initiation-nya lebih banyak gitu. Karena crack initiation udah banyak, itu akan terjadi namanya propagation atau propagation crack. Karena propagation crack ini nanti akan terjadi fracture. Fracture-nya itu terjadi karena apa? Karena dislokasi yang merambat secara transgranular. Kayak gitu. Itu jawaban apa bisa bilang? Jawaban sistematis ya. Ini untuk gambarnya kayak tadi ada yang bagian beach marknya sama yang bagian granular ya, atau yang bisa bilang lebih kasar ini halusnya yang di atas ya, kayak gitu. Lanjut, ini soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu nanya terkait creep pada kondisi A dan B pada deformation map material polikristalin nikel. Jadi pada creep kondisi A itu terjadi pada bagian grain boundaries atau batas butir secara difusi. Jadi karena dia terjadi di sini nih si A. Jadi lu suruh analisis di titik pada kondisi A. Oh, pada di sini sama yang di sini. Gitu. Pada A itu terjadi pada bagian grain boundaries batas difusi gitu. Pada daerah tersebut terjadi pergerakan atom dengan adanya pemanasan. Tentu kalau misalkan bisa dibilang ini terjadi pemanasan karena ya dia ada di bagian sini yang nanti dia semakin besar lah temperaturnya di sini gitu buat di iris tengahnya. Gitu. Karena semakin tinggi suhu material, maka creep akan menurunkan kekuatan material. Tadi kata kuncinya. Ketika suhunya semakin tinggi, dia persentase buat terjadi creep tuh semakin cepat waktunya. Waktunya akan semakin singkat dibandingkan suhu yang lebih rendah. Kayak gitu. Kalau misalkan dilihat yang B kan suhunya di sini nih. Jadi bisa dibilang A itu suhunya lebih tinggi dibandingkan yang B. Nah, ya, gua kasih ini deh titik merah biar kelihatan. Jadi kalau misalkan A dia sekian, terus ini sekian gitu. Hal ini terjadi karena slip yang terjadi pada batas butir juga
difusi pada batas butir itu berpindah melalui mekanisme glide. Tadi glide-nya tuh ada dua, ada yang glide-nya melalui batas butir, tadi dari si kobelnya atau dari NH-nya itu terjadi di dalam kisi, itu tergantung. Tapi karena ini nggak ditanya, jadi kalian cukup ngejelasin slip itu terjadi karena difusi mekanisme glide gitu aja. Tapi pada kondisi B itu terjadi namanya lattice diffusion, di mana lattice diffusion ini adalah pergerakan yang terjadi dalam kisi-kisi kristal dari suatu atom ke atom lainnya dan berpindah secara mekanisme glide dan climb. Jadi tadi sebenarnya gue jelasin sih secara rinci glide dan climb itu gimana. Bentar gue balik ke awal lagi kali. Ting, 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 ting. Glide dan climb. Tadi udah kelewat. Nah, jadi bisa dibilang ini yang pertama itu ada cross slip. Nah, yang ini climb dan glide-nya. Jadi untuk climb di sini itu terjadi akibat di sini tuh kan ada half plane. Dan ini ada edge. Edge itu ada pinggiran atau dari slip plane-nya. Jadi karena dia terjadi creep, nah dia itu nanti akan ada interstisi lah di dalam sini yang dia kayak lu pengen panjat tebing aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan seperti namanya climb dan glide. Jadi si atom itu karena dia ada half plane ini sebenarnya dia udah dibatasi nih guys di sini. Karena dia suhunya tinggi dan dia memungkinkan untuk ini misalkan kayak ini adalah tembok. Lu kayak lagi main benteng Takeshi lah gitu. Ini misalkan si A misalkan namanya siapa gitu. Siapa ya yang pengen gue contohin sini, misalkan namanya Diandra gitu, si A Diandra mau lewat dari titik sini ke titik yang ini gitu. Diandra itu adalah atom, ya udah, jadi Diandra akan climb di sini dan slide turun ke bawah, jadi kayak climb slide climb glide gitu, climb dan glide, jadi kayak naik dan turun sampai dia ada di posisi yang di sini gitu, sampai ada di luar dari si grand boundary-nya kayak gitu. Hal ini dapat terjadi ketika suhunya lebih rendah dibandingkan yang semestinya gitu. Jadi yang ada T-tonnya mana ya? Nah ini si slide dan climb itu dia lebih bisa dibilang mudah terjadi di suhu-suhu yang segini sih dibandingkan yang suhu yang atas. Kalau yang atas biasanya langsung nge-creep aja gitu tanpa adanya glide dan climb. Kayak gitu untuk soal nomor 3. Sebenarnya bisa dilihat secara rasional juga sih dari gambar diagramnya. Sorry. Nomor 3. Oke. Ini bisa dari temperaturnya sama normalization stressnya gitu. Jadi kayak bisa lihat dari situ aja kalau misalkan kalian emang lupa sama yang gue ajarin hari ini. Itu. Terus untuk nomor 4 pertanyaannya aus ya. Tapi kayaknya persentasenya minim sih kalian keluar aus ya. Karena ada beberapa ada yang itu. Cuman gue jelasin aja, ini waktu gue selalu tes nomor 4. Waktu gue dulu tuh ada mekanisme aus terjadi pada logam die tercetakan dengan mekanisme mitigasi keausannya dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada material cetakan. Dengan material cetakannya itu D1 itu kurang dari D0. Seperti yang kita tahu juga, ini proses di kiri itu namanya cold working. Cold working, gue terus dulu deh, cold. Teks aja deh bentar. Bisa susah anjir. Cold working. Ini contoh yang digambar tuh ada drawing. Jadi kalau misalkan code working atau drawing itu kelihatan kan ya tulisannya? Semoga kelihatan ya di code drawing itu. Sana si code drawing atau code working atau drawing ini adalah dia dengan cara membentuk si material, ini contohnya adalah plat, itu sesuai dengan diameter yang diinginkan gitu. Diameter nolnya lebih besar daripada yang diinginkan, makanya harus melalui code working atau drawing. Nah ini kan dia pasti harus melewati namanya mekanisme aus ya, dimana tadi proses aus tuh terjadi karena dua material yang saling bergesekan akibat respon lah dari si material itu terhadap lingkungan yang diberikan. Karena lingkungan yang diberikannya adalah tegangan atau beban, itu nanti dia akan menghasilkan diameter yang lebih kecil, which is sesuai dengan yang dimaukan D1-nya. Itu sekitar D1 gitu. Dan yang nekan itu namanya dice guys. Kalau misalkan ini nanti akan belajar lebih lanjut di Frostman lock. Nah, di proses wire drawing ini itu akan menimbulkan panas dan aus yang sangat besar, which is
Dia di sini akan terjadi gesekan dan bisa dibilang apa ya, kayak bukan interstis sih, kayak abrasi yang sangat besar lah dari dua material ini, makanya menimbulkan panas juga atau spark. Oleh karena itu perlu ditambahkan lubrikan atau pelumas yang berfungsi sebagai anti-wear properties atau anti aus. Yang bisa digarisbawahi di sini, lubrikan nggak harus selalu liquid ya guys, bisa ya bisa sheet atau apapun itu. Selain itu, bahan-bahan kawat atau cetakan harus diusahakan memiliki permukaan yang halus agar tidak mudah terjadi abrasive wear atau adhesive wear seperti yang gue bilang tadi. Jadi, kalau misalkan di sini kan disuruh metode mitigasi. Ya udah, pertama karena dia akan menimbulkan panas dan ausnya sangat besar, yang pertama lo harus nambahin lubrikan. Itu pasti jawaban paling basic buat mitigasi, nambahin lubrikan. Contohnya misalkan fluid atau ya udah dan lain sebagainya, atau fluid, atau nanti ada sheets membran atau apapun itu bisa. Selain itu lu juga dapat menggunakan bahan yang wire ini, yang si wire ini tuh yang dia tahan terhadap abrasi atau tahan terhadap wear gitu. Contohnya tadi apa yang tahan terhadap wear? Tool steel, perkakas, tool steel atau baja perkakas. Perkakas. Nah, ini lu bisa pakai ini nih buat pengganti dari si ininya gitu untuk mengurangi terjadi wear failure kayak gitu. Maka kualifikasi material cetakan seperti berikut: memiliki kekerasan yang sangat tinggi agar tidak terdeformasi ketika terjadi ketika diproses si cold working atau drawing ini. Which is lu di sini bisa nambahin juga solusinya kayak menggunakan tool steel yang dikenal memiliki kekerasan yang sangat tinggi dan tahan terhadap wear failure. Yang kedua, memiliki sifat tahan panas yang sangat baik, which is tool steel juga memiliki sifat tahan panas yang baik kayak gitu. Selain tool steel juga lu bisa gunain beberapa material berikut seperti polycrystalline diamond atau PCD. Itu dia punya kekerasan yang sangat tinggi dan emang dia tahan panas juga. Terus ada natural diamond, ya mulian diamond juga, cuman dia natural alam, jadi nggak di apa ya, nggak di sintesis menjadi polikristalin, tapi dia natural diamond aja tuh udah bisa buat mengganti cetakannya gitu. Dan juga cetakannya juga dapat dipakai ada tungsten carbide. Tungsten carbide itu dia setelah proses karburisasi. Jadi tungsten udah cukup kuat ya teman-teman bisa dibilang, tapi ditambahin karbida atau dikarburisasiin, dan senyawa karbida ini akan membentuk fase martensit yang lebih keras. Karena martensit itu juga, sorry gua garis aja deh biar gampang. Carbide itu anjay dia ngilang nih. Karbida, senyawa karbida mengandung martensit yang memiliki kekerasan dan ketahanan panas yang tinggi. Jadi dia toleransi terhadap kekerasan dan panasnya tuh cukup tinggi. Ini yang buat tungsten carbide ya. Dan dia karbida ini terbentuk dari proses karbonisasi gitu. Di suatu material dikasih karbon, nanti ada lapisan yang kaya akan karbon dan lain sebagainya yang tadi gue jelasin. Seperti itu guys. Oke, karena sudah di akhir juga, gue mau ngucapin good luck buat kalian buat UTS-nya. Semoga nilai PMM-nya bagus. Kunci dan tips dari gue buat PMM itu adalah lu nggak perlu ngapalin semua materi, tapi lu perlu ngapalin beberapa kunci-kunci atau konsep-konsep kuncian. Kayak fatigue itu terjadi karena apa, alasannya apa, kayak gitu tuh. Creep terjadi karena tadi ada syaratnya kan, syaratnya apa aja, terus jenis creep itu ada apa aja, faktor yang mempengaruhi creep, fatigue, kayak gitu-gitu itu perlu banget kalian pelajarin. Dan yang nggak kalah penting, kalian juga harus paham gimana cara baca diagram. Pertama cara baca diagram dan juga rumus-rumus yang emang dipakai. Cuman sejauh gua ngelihat waktu dulu gue masih tingkat 2 juga waktu UTS Visma 3 ini, dia nggak terlalu dosen tuh nggak terlalu banyak tanya terkait materi. Maksudnya materi which mean kayak rumus. Mereka lebih kepada teorinya. Kayak bisa dibilang UTS-nya lebih kepada case study dibandingkan hitungan-hitungan kalau based on pengalaman gue. Cuman itu disesuaikan sama dosen masing-masing juga. Terus yang penting jangan lupa doa, jangan nyontek karena lagi puasa. Gitu guys. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak ya buat materi asistensi ini? Buat yang nanti nanya rekaman bakal dikasih apa enggak tergantung Akpro ya guys.
Tapi kalau dari gue, karena gue baik hati, gue akan memberi ini semua secara cuma-cuma tanpa melihat quorum. Oh iya Bang, mau nanya dong Bang. Boleh. Kenalin lagi ya, nama gue Kemal dari Metode 3. Ini mau nanya Bang, kan kalau misalnya sama Pak Edi itu kan dia selama ini kan belajarnya kayak cuman pakai rumus-rumus sama ngitung-ngitung gitu ya. Nah itu berarti kayaknya UTS-nya tuh juga bakal full ngitung-ngitung gitu juga apa bakal kayak materi yang udah diajarin ini tadi? Oke, sebenarnya kalau misalkan Prof. Edi tuh dia akan ada mungkin kayak misalkan biasanya UTS-nya ini kan isian ya rata-rata. Jadi Hmm. di soal nomor 1 lu bakal ngitung dulu nih, ngitung dari rumusnya. Sorry, tadi ada beberapa rumus yang di awal kayak lu ngitung rumusnya dari kayak Griffith. Gua nggak masukin Griffith lagi sini. Kayak Griffith equation itu Oh iya tahu-tahu. kayak gitu-gitu. Itu biasanya nomor 1 ada Hmm. Griffith, terus nomor 2-nya itu biasanya ditanya basic dasar dulu fatigue apa kayak gitu-gitu. Nanti nomor 3-nya, nomor 4-nya itu nyambung tuh. Jadi kayak antara equation itu sama satu situasi tertentu gitu. Biasanya gitu sih kalau Prof. Edi, beliau lebih suka ke hitung-hitungan sih. Cuman pasti ada teorinya juga, nggak plek-ketiplek cuman lu ngapalin rumus doang. Oke oke, Gitu. aman sih harusnya. Oke, Mm-mm. thank you Bang. Yo, aman-aman. Sebenarnya sorry gue juga nggak masukin Griffith dan gue juga nggak nanya ke kelas lain buat materi ini. Cuman mostly harusnya membantu sih buat teori dasar. Jadi kalian buat yang kelas anaknya Pak Edi bisa langsung belajar perbanyak soal latihan Griffith aja sih. Atau equation-equation lain yang dikasih beliau. Karena beliau biasanya ngasih UTS tuh nggak jauh-jauh dari soal latihan beliau tau. Jujur ya. Best pengalaman gue juga diajar sama Edi gitu. Kalau yang diajar sama Prof. Mirna, kalian belajar dari Kalister. Karena biasanya beliau kalau ngambil hitungan hampir mirip sama Kalister. Sumpah, nggak bohong gua. Teman kalau beliau lagi baik banget, kesambar geledek di siang bolong biasanya open book. Cuman gua nggak tahu kalau sekarang bisa open book apa enggak sama Prof. Mirna. Karena dari asdos gue sendiri dia nggak ngomong apapun ke gua. Terus udah gak sih? Udah itu doang ya. Sama kok sama Pak Wahyu Aji, insya Allah chill parah. Chill parah. Yang penting kalian belajar dan beliau nggak ada katrol nilai guys. Jadi nilai kalian sangat-sangat pure buat masalah UTS ini buat PMM sama Wahyu Aji. Seperti itu. Gimana nanya lagi gak? Anjir gue baru nyadar lagi nih di record. Oke guys, lanjut. Itu aja. Yang mau nanya lagi? Mungkin kalau nggak ada bisa gue balikin ke itu juga kali ya ke Akpro. Thank you guys. Thank you. Oke, terima kasih lagi banyak kepada Bang Yuma ya yang udah nyempatin waktunya buat menghadiri asistensi Akpro pada kali ini dan juga untuk menjawab jawaban-jawaban yang mungkin ditanya oleh abang-abang dan juga kakak-kakak. Nah, untuk sebelumnya, sebelum kita mengakhiri asistensi kita pada hari ini, boleh Bang, kalau mungkin kan kita foto bareng saat ini yang bisa open cam, caranya bisa open cam gitu Bang, berfoto bareng. Boleh. Bentar ya. Oke, abang yang lain atau kakak-kakak yang lain yang bisa boleh ikutan foto ya Bang, Kak. Oh ya kalau butuh pertanyaan atau pertanyaan nggak kejawab di sini atau nanti pas ngeliat recording baru mau nanya bisa PC gue aja guys. Aman-aman. Oke Bang, kita foto bareng ya Bang. Boleh. 3, 2, 1. Oke Bang, makasih atas waktunya Bang Yuma terutama dan juga terima kasih juga untuk abang-abang dan juga kakak-kakak yang sempetin hadir untuk asistensi ini. Mungkin ini aja dari kita. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Kira-kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Pagi Metal. Thank you.